khusus untuk dai yang kita kirim ke luar negeri. Jadi hari Rabu dan Kamis itu nggak ada lagi, kita cuma sampai besok, insya Allah ya. Karena ini kita gunakan, mohon maaf, saya buka kartu ya, kita pakai dana zakat. Jadi ini salah satu masharifuz zakat. Mohon para asatidz mensukseskan itulah dengan hadir ya. Harapan saya seperti itu aja. Kita serahkan kepada Ustaz Zaid. Baik, sekarang kepada Ustaz Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para kiai, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesi kita nanti kita akan coba bahas. Ini sebelum membahas saya akan sampaikan beberapa slide lebih dahulu ya Ustaz ya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, kalau di jilid sini sih jilid 1 halaman 21, tapi lagi-lagi kalau di sini nanti saya belum tahu ya. Yang intinya kurang lebih objek zakat al-amwal az-zakawiyah. Objek zakat itu Yusuf Qaradawi membagikan kategori beraneka ragam. Kelihatan? Oh ya, baik. Ya ini diantaranya zakat binatang ternak, emas, perak, kemudian zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat madu, produksi hewan, zakat barang tambang, hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung, dan lain sebagainya. Nah ini yang dikategorikan al-amwal allati tajibu fiha zakat. Yang kita bahas adalah kategori yang nomor 9 ini, min kasbil amal. Jadi zakat pencarian atau zakat usaha dan profesi ini yang kita bahas. Nah kemudian coba kita lihat secara tekstual. Kalau ini menurut Dr. Yusuf Qaradawi, kemudian dalam objek zakat yang lainnya juga bisa kita lihat, ini tesis Al-Jazair. Dia membagi beberapa kategori, intinya ada kategori kasbul amal dan namanya al-mustagillat. Nah ini buku-buku ini sudah bapak-bapak, pak kiai, para asatidz dapatkan, sudah saya kopikan tadi 2 giga. Ini kurang lebih kalau isinya, kalau untuk nih Pak Hanan misalkan zakat rawatib, ini hasil konferensi pertama zakat tahun 2011 di Palestina. Cuma sayangnya ini tidak dibukukan, masih sifatnya lepas, tapi ditulis di bawahnya sini. Muktamar Az-Zakah ini kan, ini bisa dilihat tahun 2011. Ini bisa kita lihat, ini dibuat oleh Dr. Hanan Rizkullah ya. Ini banyak sekali kajian-kajian yang membahas tentang zakat secara bahasa dan seterusnya, model-modelnya ini beraneka ragam. Bahkan yang sangat menarik adalah dia langsung membuat kesimpulan-kesimpulan dari berbagai pendapat-pendapat pun nanti bisa kita lihat sampai model-model perhitungannya, sampai perhitungan yang ada. Nanti bisa kita lihat dalam slide pun sudah disiapkan. Kemudian seminar pun yang komprehensi disampaikan oleh Murad juga, Dr. Murad. Ini juga sama, ini paper yang keempat. Ini Dr. Murad. Ini juga sama, nanti tinggal kita lihat-lihat saja. Nah kemudian tadi Al-Jazair ini lebih cenderung tesis ini. Tesis bisa kita lihat zakat, tapi ada kaitannya dengan pajak atau apa. Coba kita lihat ini modelnya. Nah ini ekonomi al-iqtisadiyah. Ini zakat dengan pajak, disandingkan zakat dengan pajak. Ini halamannya ada 136 halaman. Ini tesis. Nah kemudian ini saya coba tunjukkan saja. Ini data-data nanti yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan waktunya kalau memang tidak cukup boleh jadi mudah-mudahan bersambung gitu ya.
Ya baik, kisahnya dikurangkan nih. Jadi nanti pakai ini. Kemudian ada juga ini zakat rawatib dari perspektif fikih. Nah ini Abdullah Muhammad. Ini juga nanti bisa dilihat. Nah ini juga ada buku zakat yang dikarang oleh Muhammad Zain, ini bisa. Nah ini kalau saya sudah kasihkan di dalam slide, ini hasil beberapa ini apa namanya, pracetak sebetulnya yang ditaruhnya. Yang setelah cetaknya saya tidak dapat yang datanya. Di internet sudah ada. Apalagi Indomie telur dan kornet insya Allah ada. Nah kemudian ini tesis zakat Palestina. Nah jadi gampangnya kan kita bukan hanya dalam kitab-kitab saja. Nah ini berkaitan dengan Bank Islam nih. Baina tasri antadoribi wa zakat. Jadi zakat dan pajak pun dibahas juga. Doribi itu terjemahannya apa yang? Kalau yang kebanyakan lebih cenderung doriba itu adalah pajak. Nah, pajak nanti lebih cenderung fiskal kalau bisa tidak. Nah itu hanya redaksi-redaksinya saja. Hanya saja nanti kita bisa lihat nanti apakah pajak dikategorikan khoroj ataukah nanti yang lain-lainnya. Kan selain zakat kan ada ya. Nah itu tinggal ada kajian-kajian tersendiri. Nah kemudian bisa dilihat nih undang-undang Pak. Sebagai seorang dai, zakat ini karena kita semuanya bersumber dapat rezeki dari zakat, ya ini harus tahu nih undang-undang nomor zakat 23 tahun 2011. Minimal apa saja, ini juga sudah saya kopikan, termasuk juga kalau bicara tentang al-amwal az-zakawiyah diterjemahkan oleh undang-undang itu seperti apa. Ini bisa kita lihat kalau tadi Yusuf Qaradawi dia menyebutkan ada beberapa bagian. Nah ini dia. Pasal 4 bisa kita lihat zakat itu meliputi ada dua kan, ada zakat fitrah atau zakat fitri, ada zakat mal. Jadi mal kan ada harta. Orang yang banyak harta berarti dikategorikan sohibul mal. Orang yang banyak mal berarti sohibul mal. Nah, oke, ini emas, perak, uang, surat berharga lainnya, perniagaan. Kemudian pertanian, peternakan, kemudian pertambangan, perindustrian. Nah ini pendapatan dan jasa ini. Pendapatan jasa masuk rikaz, yang lainnya kan yang berbeda ini ada uang dipisahkan. Tapi kalau Yusuf Qaradawi masuk uang ini masuk dalam sini nih kategori. Yang dikategori adalah nukut kan, yang zahab wal fiddah itu dikategorikan modelnya. Nah kemudian bapak-bapak yang dimuliakan Allah bisa dilihat juga di sini ada Yazid bin Muhammad. Ini overview sumber dulu yang sudah dibagikan ini sama juga. Ini tapi lagi-lagi saya belum menemukan ini dari mana sumbernya ini. Ini padahal tulisannya 46 tapi nggak jelas ini apakah jurnal. Biasanya kalau ada jurnal tulisannya ada jurnal. Apakah jurnal dari Jekau itu berarti Arab Saudi gitu ya. Internasional. Kalau ini tidak ada tapi saya lihat lumayan juga. Pribadi ini. Ditulis zakat cuman ini aja di upload tapi apa namanya disebarkan tapi tidak ada sumbernya ininya. Di mana kira-kira? Kalau yang tadi kan ketahuan, oh ini hasil muktamar, tapi walaupun tidak ada halamannya, tapi kita minimal tahu itu hasil muktamar. Sampai detik ini saya belum tahu muktamar yang pertama di Kuwait, datanya belum tahu juga. Kecuali dalam Yusuf Qaradawi disebutkan muktamar pertama hasilnya gimana saya belum dapatkan kalau cari di internet. Nah kemudian ada juga zakat 4 mazhab. Nah ini nasi ulwannya. Ini ahkamuz zakah ala dawil mazahib al-arba'ah. Abdullah Nasi Ulwan. Ini 64 halaman, ini lebih cenderung tanya jawab, ada nada berapa sekilas tentang zakat. Nah, kemudian ada juga ini Zofir Al-Qahtani. Ini juga yang saya bilang tadi ini sarah nih. Nah, ini sarah tapi lagi-lagi penerbitnya nggak ada ini. Penerbitnya nggak ada, cuma tulisannya aljeban.com. Jadi ditulisnya cuma ada 128 halaman, ini banyak sekali ini modelnya, tapi ini juga membahas tentang kitab zakah. Bagaimana model-modelnya, dan saya udah masukkan juga ini karya tadi yang Yusuf Qaradawi. Dia membahas bagaimana lembaga zakat biar bagus. Ya ini ada beraneka ragam yang perlu dilakukan, yaitu pemahaman tentang fikih, amil dan tasarruf dan lain sebagainya. Ini yang tadi yang telah kita singgung ini.
covernya. Nah kemudian ada ini juga, ini kumpulan-kumpulan para sekse, terutama ini editornya ini dia Mozerkap, tapi ini gabungan penulisan para ulama-ulama, para ustadz-ustadz nih, ini beraneka ragam. Ada namanya Ibrahim Ubay Mundirkap, ini halaman 89 dan beraneka ragam. Nah kemudian kalau yang kita bahas tadi yang saya rujuk adalah yang di luar ini. Kalau Al-Qaradawi kalau dalam bentuk soft copy berbeda dengan yang didapatkan. Kalau Bapak dapat cuma 1 juz, ini saya bonus ada 2 juz nih. Ada 2 jilid ya. Nah ini fikih zakat tapi dalam bentuk soft copy tadi ya. Nah ini coba dari covernya aja apa kurang meyakinkan ya. Nah ini kalau ini yang jilid yang pertama masih bagus, tapi yang jilid yang keduanya udah lusuh gitu ya. Iya. Jadi ini bisa lihat nih, termasuk saya tadi rujuk halaman 490, ternyata sini adanya beda halaman karena tadi pas saya lihat waduh nih gimana nih, ternyata tergantung tahun cetakan. Kalau ini yang jilid yang kedua, nanti para kiai bisa lihat, silakan nanti berziarah, kalau bahasanya Setroji itu berselancar air lah ya, sambil menunggu apa saja ini bisa dilihat. Nah kemudian ada yang tidak kita bahas tapi menurut saya ini bagus sekali, nanti dibaca masing-masing, kayak Al-Baladzuri nih, Futuhul Buldan kan, ini Futuhul Buldan. Nah kemudian ada nih Abu Yusuf, tapi saya Abu Ubaid nih saya cari kemana, ini Al-Kharaj di Abi Yusuf tapi dalam bentuk scan-scanan. Yang ini yang di teksnya yang ini diantaranya yang sudah dijilid, tapi ternyata cetakan ini zaman Firaun ini sudah sudah bagus, karena sekarang dulu kan begini kalau di kopi kan, kalau sekarang kopinya udah aspal asli tapi palsu gitu ya. Bahkan sekarang mahasiswa saya aja kalau giran tugas ada mata kuliah fundraising, ini saya suruh bikin buku Pak, laporan UAS. Ini laporan ini alhamdulillah mahasiswa ini 2 fakultas, yang di syariah itu 255 mustahik dia diberdayakan, dapat uang dia dari ngamen, dari ngecrek, ada yang dari jualan, keuntungannya dikumpulkan dapat uang sekitar 18 juta. Diberikan on the spot, langsung diberikan. Kalau yang di dakwah di MD itu dapatnya hampir 24 juta. Diberikan 250 saik dan dia buat program langsung biar mereka merasakan. Ini secara sederhana, bukannya cuma teori saja, tapi mereka langsung suruh bikin video Pak, suruh bikin laporan database mustahik yang selama ini bahwa di lembaga zakat, mohon maaf tadi database mustahik itu masih minim. Database muzaki ya tadi karena rahasia, takut nanti ketahuan dibajak oleh lembaga zakat yang lainnya kan. Nah kalau ada yang berzakat kurang lebih 5 miliar, kalau diambil orang dia nggak jadi berzakat lagi kan. Jadi ada model-model ya. Tapi lagi-lagi kalau mustahik kenapa tidak dilakukan. Nah ini Abu Yusuf. Nah kemudian Al-Mawardi As-Syafi'i. Nah ini banyak lagi, kira-kira ada ini juga menurut saya bagus juga nih tentang ekonomi Islam, Asyasa Al-Maliyah li Utsman dan seterusnya. Abu Bakar Ar-Rasul dan Umar bin Abdul Aziz yang juga disinggung. As-Syafi'iyah. Nah termasuk juga para kiai semuanya. Kalau kita melihat dalam kajian Yusuf Qaradawi, dia lebih cenderung mengutip, coba kita lihat. Itu tulisan Al-Amwal. Al-Amwal itu maksudnya apa? Abu Ubaid Kitabul Amal. Yuk bersama-sama kita buka. Kalau tadi Yusuf Al-Qaradawi dia membahas bahwa zakat itu ada amwal zakatnya banyak. Nah ini tadi yang saya sampaikan, undang-undang zakat. Ini objek zakat. Nah kalau ini muktamar yang pertama yang tadi saya singgung, muktamar yang pertama itu di Kuwait tahun 84. Zakat itu yang sederhana, mal itu yang gampangnya dibagi 2 saja, at-tafsiliyah sama ijmaliyah. Jadi kalau dalam bahasanya Yusuf Qaradawi namanya umumun nas, ijmal ya, yang secara global. Kalau yang tafsili secara terurai yang itu yang tadi kita bahas, tadi ada 5 objek zakat. Kalau ijmali global umum objek zakat dalam sektor ekonomi modern. Apa saja silakan, zakat pendapatan dari advokat, pengacara,
dan lain sebagainya, luar biasa. Dokter makanya beda karena ilmu ya, karena ilmu gajinya bisa beda. Saya tanya semuanya para kiai, para asatidz, kira-kira gedean gaji tukang batu kali sama tukang batu ginjal gedean mana seterusnya? Hah? Tukang batu ginjal, apa sebabnya? Ilmu ya. Wajar aja, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Ada kawan saya itu Pak RW, itu tadi ngomong batu akik. Kalau batu akik kadang-kadang sekarang udah lumayan mahal tuh. Alimaya 2 juta, 3 juta ya. Ada yang lebih. Nah, dia punya cincin ditawar, Pak, 5 juta nggak dikasih. Pak RW, itu kenapa cincin ditawar 5 juta nggak dikasih? Ya iyalah Pak Ustadz, saya nggak kasih. Emang kenapa? Masa yang ditawar cincin sama jari-jarinya? Ini kalau sore gini bilang ngatur satu sih. Oke ya. Ini jadi sebelum kita berselancar lagi, ini dia kisah sederhana. Dalilnya udah kita baca tadi. Yang ijmali global, ya ini tadi harta, karena menggunakan istilah harta. Hud min amwalihim, harta. Tadi alhamdulillah saya diingatkan. Mohon terima kasih nih Kiai, tadi saya mengutip bukan surah Al-Jumu'ah, maksud saya Al-Munafikun ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah dan ila akhiri. Itu tadi memang betul. Karena saya ingat, karena saya sering baca surat Jumat ya. Nah, kalau surat Jumat kan faida qudiyatis shalah fantasiru fil ar. Kalau para kiai mah hafal semuanya. Ini syukron saat namanya manusia. Saya bilang, kita tidak ada yang sempurna, ya kita sama-sama belajar. Saya juga banyak belajar dengan Pak Sayyid, para kiai, para asatidz. Kalau asatidz kan lebih hebat dibanding kiai ya. Nah, atau dokter. Kalau dokter kan berarti dokter. Kalau ustadz, kalau di Arab Saudi kan profesor ya saja. Nah, kalau kita bukan ya. Tapi jangan dipanggil ustadz jadi paus ya. Nah, oke, kemudian ada hasil usaha yang baik dan halal. Ini pun sudah kita bahas. Ini sekitar mereview ulang kembali 267. Ada di kategori adalah anfiku min thayyibati ma kasabtum. Jadi min thayyibat, Allah tidak menerima zakat dari harta korupsi. Innallaha la yaqbalu shadaqah min gulul. Yang sangat sederhana adalah yang bersih-bersih. Dan beberapa hadis. Belum lama ini saya lihat ada kawan saya, dia mantan sekjen Pos Forum Zakat. Hari Sabtu kemarin namanya Mas Aplah, dia bilang, Pak Zen, ini coba lihat nih, Ahok bayar zakat di Bajis. Nih katanya slipnya 1,5 juta. Oh coba, luar biasa gitu kan. Tapi ya lagi-lagi mungkin bukan zakat, mungkin filantropi ya kan. Wallahu alam. Oke, baik. Karena memang kalau di Kristen itu kan ada perpuluhan ya. Perpuluhan 10%. 10% dia rajin. Kita jangankan 10%. Tadi Ustadz ada yang nanya 20%, jangan 20%, 2,5% aja susah. Setahun lagi. Masya Allah. Oke. Nah, kemudian ini coba kita lihat nih. Kalau ini muktamar hasilnya, nah ini dia. Nah, baru kita akan bahas tentang keumuman ini. Keumuman tadi yang bersifat global. Sebelum nanti ke arah sini, saya ingin menegaskan ada mohon dibaca halaman 522 sampai 523 kalau bisa sekalian pemahaman secara global artinya gimana. Tafadhal, siapa Ustaz Rozi? Kalau disuruh Ustaz Rozi kan langsung jawab ya, langsung baca. Ustaz Bahrul, temannya siapa? Oh, Ustaz Huda. Hah? Ustaz Huda. Kota Ustaz. Rawatib wal ujur itu ya. Iya, thanks.
Syukran, Ustaz. Sudah. Oke, sekarang kira-kira pahamannya gimana Ustaz? Secara global gimana yang dipahami Ustaz? Nggak usah diartikan secara Iya, tekstual, poinnya aja. poinnya aja kira-kira intinya apa? Dalam apa namanya kesimpulan? dari semua hasil bahasan ini bahwa rawatib atau apa bulanan jadi diambil zakat Gitu. Per bulan. Per bulan ya? betul. Oke. Ini menurut siapa? Ada tuh pendapatnya? Wa ila dzalika dzahab Ibnu Abbas. Di paragraf yang ketiga ya Ustaz ya. Ini menurut Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita lihat bahwa ini slide yang di depan pun hampir mirip nih. Jadi yang secara sederhana ar-rawatib wal ujur ini dikategorikan adalah harta malun mustafad. Yang diambil untuk antuqada zakah minar rawatib. Jadi berapa? Ansahrid faidin. Jadi per bulan dia diambilnya. Nanti coba kita lihat mal mustafad ini beraneka ragam, ada perbedaan para sahabat memahaminya. Apakah perlu adanya haul ada atau tidak? Ini dibahas secara rigid, bahkan ada dalil-dalilnya gitu kan. Ada yang mengkritik, wah ini hadisnya kurang sahih, dhaif dan sebagainya. Tapi yang jelas kita langsung bisa cek ke halaman 530. Saya singkat saja yang poin-poinnya saja. Ikhtilafus sahabah. Oke, tafadhol Ustaz. 530. Walaupun ada kajian-kajian nanti ya tinggal dibaca aja. Dhaful ahadis itu tidak perlu baca. Kalau kami kalau ini lebih semangat. Saya aja bacanya. لا خلاف الصحابة والتابعين وبعدهم في المال المستفاد وإذا لم يكن في اشتراط الحول نص صحيح فليس فيه أيضا إجماع لا قولي ولا سكوتي فإن الصحابة والتابعين قد اختلفوا في المال المستفاد فمنهم من اشترط له الحول ومنهم من لم يشترط وأوجب إخراج الزكاة منهم حين يستفيده المسلم بس. Oke, sekarang. Ini yang secara sederhana ada perbedaan pendapat para sahabat dalam memahami tentang mal mustafad. Mal mustafad itu diantaranya apakah harus nunggu haul atau ada ya dari apakah dia haul atau tidak perlu haul. Nah ini nanti coba kita lihat sebelum kita lanjutkan ke Desa Pardawi. Nah ini yang secara sederhana dalam redaksi ini juga ada ungkapan nih. Banyak zakat profesi wajib dikeluarkan atas profesi dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai dan sebagainya. Ini yang secara sederhana. Apa dalilnya? Ya ini dalil secara ijmali yang tadi telah kita singgung. Apa namanya? Umumun nas. Jadi dalil yang bersifat ijmali, yang bersifat yang global. Ini diantaranya ini tadi yang telah kita bahas. Anfiqu min thayyibati mas kasabtum la sakka, tidak ada keraguan dalam model-model ini. Nah kemudian dalil yang kedua bisa kita lihat ini masalah tentang keadilan yang secara sederhana yang didapatkan antara petani dengan dokter. Kalau petani coba kita lihat dapat 5 ausak. 5 ausak kalau dalam bentuk keras ulama Indonesia Ustadz Didin menyatakan Taufik Ridho dalam bukunya Zakat dan Profesi itu menyatakan 520 kg tadi ya. Kita lihat kurang lebih 3 juta 600 itu wajib zakat. Kalau advokat, pengacara, sekaligus digaji dolaran Pak. Sekali order. Iya kan? Yang berapa banyak? Tadi contohnya aja tukang batu kali sama tukang batu ginjal kita belum bahas tuh. Bedanya mahalan mana kira-kira gajinya? Tukang batu ginjal. Tukang batu ginjal sama tukang batu kali coba lihat. Tukang batu kali kerjanya dari jam 6 subuh sampai jam 5 pagi. Gajinya berapa? 100.000 rupiah dibagi 5 orang. Berarti berapa? 20.000 rupiah. Coba kalau tukang batu ginjal di rumah sakit Pondok Indah, orang sakit ginjal, batu ginjal itu sampai ada yang 75 juta, 125 juta dokter.
Walaupun nanti ada pembagiannya berapa persen, 50-50. Ya kan atau berapa. Tapi kan luar biasa gajinya. Ini yang bisa dilihat model-model yang beraneka ragam. Nah, wa minhum malami, dan ada juga yang tidak mensyaratkan haul. Jadi mewajibkan mengeluarkan zakat ketika dia harus ada haul. Jadi gampangnya ada yang bilang haul, ada yang tidak haul. Ya, tafadhol. Siapa lagi Ustaz? Jadi di situ ada yang menarik. Iya. Kalau Qaradawi itu mulai dengan bahwa ini bukan ijma. Jadi Baik. haul itu ternyata bukan ijma. Jadi dia mulai membongkar satu-satu. Iya. Yang mana lagi? Wa idza ikhtalafu. Ya, langsung saja kita lihat perbedaan. Oh, boleh kita langsung sikat saja ya. Maja'a anis sahabah wa tabi'in fil malil mustafad. ما جاء عن الصحابة والتابعين في المال المستفاد. الألف بن عباس روي أبو عبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يستفيد المال قال يزكيه يوم يستفيده. كذلك رواه عنه ابن أبي شيبة والخبر صحيح عن ابن عباس قال كما قال ابن حزم وهو ظاهر في عدم اشتراط الحول للمال المستفاد من النقود وهو ما فهمه الناس من قول ابن عباس ولكن أبا عبيد خالفهم في هذا الفهم قائلا فقال تأول الناس أو من تأولوا منهم أن ابن عباس أراد الذهب والفضة والأحسب أنا أراد ذلك وكان عندي أفقه من أن يقول هذا لأنه خارج عن قول الأمة ولكني أراه أراد زكاة ما يخرج من الأرض فإن أهل المدينة يسمون الأراضيين أموالا فإن لم يكن ابن عباس أراد هذا فلا أدري ما وجه حديثه. Di bawah lagi tuh. وأبو بيت إمام حجة في الشؤون المالية ولا شك وله في الزكاة اجتهاد وترجيحات نيرة طالما أخذت بها أخذت بها ولكني أرى كلامه هنا ضعيفا لأنه يخالف ما يتبادر إلى الفهم من قول حبر الأمة أو حبر الأمة وما فهمه أهل العلم منه قبل أبي عبيد. Oke. Satu paragraf lagi saat belakang saat. الآن الأصل yang mana sah? Walau kana يقصد به ما قال ما كان فيه شيء جديد يتميز به ابن عباس ويعرف به ويروى عنه. Oke, taib. Sebetulnya kita bisa lihat tadi ini yang menegaskan ada perbedaan para ulama dalam masalah haul. Yang ada kelanjutan kembali lagi mohon maaf. Ikhtilafu sahabat wa idah talafu. Itu ada perbedaan. Coba dilihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Aisyah, ya kan? Bagaimana Abu Thalib melihat tentang harta, apakah yang harta itu sudah cukup haul, apa belum haul wajib keluarkan zakat atau tidak? Yuk kita bersama-sama baca lagi. Belakang. Yang mana Ustaz? Ando ya. Biar cepat biar saya di- Oke, waidah talafu ya. Mana Ustaz? Yang sebelumnya. Kalau tadi ini kan Ibnu Abbas ya. وإذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم أولى من بعض ورد الأمر إلى النصوص الأخرى وإلى قواعد الإسلام العامة كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. Ini mazhab yang pakai haul ya. Iya. Kita loncat aja Ustaz. Oke, taib. Kalau kita langsung baca yang Ibnu Mas'ud coba dari itunya. Mas'ud Ibnu Mas'ud yang B-nya. yang ba. Ba. 532. طيب وكذلك روي أبو عبيد روي كلاهما جائز. اسألها Ya. اسألها. نحن نقرأ روي وروى كلاهما في دار سنة فعل وفعل. طيب كذلك روي أبو عبيد عن هبيرة ابن يريم قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعطينا العطاء في زبل صغار حتى يأخذ منه الزكاة. Summa. ثم ya. Nah, makanya kita besok kehadiran Pak Amin Summa kemana ya?
Oke, taib. Ini Ibnu Mas'ud bisa kita lihat dijelaskan dalam Kitabul Amwal. Al-Amwal itu maksudnya adalah karya Abu Ubaid. Makanya saya Yusuf Al-Qardawi dia rujukan primernya, utamanya, sekundernya, primernya ya. Itu adalah Kitabul Amwal karya Abu Ubaid. Kalau kita baca, kita buka dalam Kitabul Amwal, saya bawa nggak ya? Kalau tidak salah, nah saya bawa, tapi ini karena banyak akhirnya saya copy saja jadinya yang berkaitan disertasi saya. Jadi ada beberapa yang berkaitan, cuma sedikit yang berkaitan tentang yang mal musafat dan teksnya. Apa? Ada di situ. Dia hidupnya abad 3 Hijriah. 224 Hijriah. Jadi kan hitungannya abad 3 Hijriah. Makanya tadi yang saya sampaikan, Adam Smith kan lahirnya abad 13. Ya kan? Abu Ubaid abad 3. Makanya ada catatan yang menarik. Islam itu luar biasa ketika menguasai dunia. Bisa kita lihat contohnya Al-Jabbar yang menemukan apa? Matematika huruf kan, angka 1 sampai 0 itu kayak menemukan Al-Jabbar. Coba bayangkan kalau tidak ditemukan angka 1 sampai 0, 10 itu ya, 0. Kita akan menghafal huruf Romawi itu 2000. Yang XX gitu-gitu ya. 1.000.000 harus bagaimana nulisnya? Masya Allah. Iya kan, kita harus bersyukur itu. Ada yang Islam luar biasa, Ibnu Sina itu kan, yang di dalam ininya apa? Apesin. Ya ini banyak juga model-model yang bisa kita lihat. Ada Abakus, Abdul Qasim ternyata kan. Itu apa namanya? Itu yang Ali Caesar. Dan kalau dilihat itu banyak lagi model-model yang luar biasa. Tapi lagi-lagi Islam ini kan akhirnya dulu apalagi pas waktu Baghdad ya, bagaimana dihancurkan apa, makanya banyak nama-namanya dirubah. Ibnu Sina jadi Apesina, Ibnu Rus jadi Aperus. Makanya anak sekarang juga diganti, Ali jadi Ale. Kan begitu kan? Ya, Abdurrahman diganti Doraemon. Iya kan, itu biar supaya tren ya. Soalnya kalau sekarang namanya Muhammad Zain ke Amerika menurut informasi susah juga. Oh gitu ya. Ini kata Ustaz Roji, mudah-mudahan kata Ustaz saya diajak sama apa keluar negeri itu ya. Ustaz Roji kan. Tapi ada satu poin di sini, Ustaz. Ini kan poinnya cuma satu. Baik. Poinnya yang di 531 itu yang pertama, Qul Hazm itu. Ijabu zakati fi kulli malin yuzakka hina yamlikuhu muslim. Jadi ternyata mal musafat di situ yang wajib zakatnya adalah ketika menerima, gitu kan? Berarti gaji pas menerima gitu. Iya. Kisah dari Mas'ud kan juga sama ini, Ustaz. Iya, baik. Memberi kita apa? Sebuah hadiah fi zuhulin silwa, summa ya'khudhu minhu az-zakah. Lalu dia ambil zakat dari situ. Berarti hina yamlik itu benar. Jadi gampangnya ada dua model, ada yang lebih cenderung kepada haul, ada yang tidak menggunakan haul, cukup nisab. Nah ini bisa dilihat kembali kata Ustaz Roji, saya lihatnya adalah di bawah Ibnu Hazm itu ya, wa mimman ruya ya. Nah ini tentang takzilu zakah minal malil mustafad, berarti mensegerakan zakat. Tadi sudah ngobrol dengan Syekhul Kabir dari Celduk. Ya kan, ini di Indonesia ini kan kadang-kadang tadi luar biasa pelitnya kan kalau buat bayar zakat kalau 1 tahun ya. Kalau kita hitung dia bayar 1,5 juta, tiba-tiba kalau sebulan kan sedikit kan ya. Terus 25.000 dikit, besar, wah masya Allah. Nah makanya kadang-kadang ada juga masyarakat di kita ini kan lebih cenderung apa? Bukan bayar zakat, lebih sohornya apa? Sedekah gitu kan. Akhirnya saya bilang, saya singkat, kebanyakan umat Islam ini lebih cenderung modelnya BTN. Apa itu BTN? Biar tekor asal nyohor. Jadi kebanyakan masyarakat kita lebih cenderung, ada kasusnya, ada yang nanya ke saya, ada salah seorang dosen di dakwah, masyarakat kita ini lebih cenderung kepada zakat sedekah sama infak saja. Panggil orang, santuni dia, tapi zakatnya nggak dikeluarkan. Nah kalau dia memang diniatkan adalah zakat, maka jadi zakat. Letaknya kan malu fil qalbi, itu tentang masalah niatnya.
Kalau dia tidak niatkan zakat, maka tidak menjadi amal zakat. Kalau dia niatkan adalah zakat, maka menjadi amal zakat. Nah ini modelnya bisa kita lihat, tidak menunggu, ya kan? Intizaril haul, tidak nunggu haul yang tadi telah dibacakan baik Ibnu Mas'ud, Muawiyah, para sahabat, Umar bin Abdul Aziz, kemudian Hasan dan Zuhri ya, dan para tabi'in. Coba kita lihat tadi Ibnu Mas'ud, coba yang berikutnya Muawiyah. Nah ini Muawiyah dalam kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik, rujukannya pun di bawah, kan saya cek juga dalam kitabnya, itu ternyata teksnya juga sama. Ya tidak ada perubahan, tidak ada model-modelnya. Oke, tafadhal Ustaz. روي مالك أو روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهري قال أول من أخذ بالعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان، ولعله يريد أنه أول من أخذها من الخلفاء، فقد أخذها قبله ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكرنا، أو لعله لم يبلغه فعل ابن مسعود رضي الله عنه فقد كان بالكوفة وابن شهاب بالمدينة. Oke, baik. Ini bisa dilihat pertama siapa? Awaluman akhodah, kan yang mengambil utiyat. Ya kan? Kalau bahasa sederhana diterjemahkan adalah zakat profesi itu ada yang dikategorikan mal mustafad, ada yang orang menerjemahkan rawatib, ada Yusuf Qardawi dia kasbul mal, ada yang muwazzafin pegawai gitu ya. Nah, mihan wal hurrah dan banyak redaksi-redaksi yang ada. Bahkan ditegaskan oleh Yusuf Qardawi, ini Muawiyah menurut catatan dalam Imam Malik adalah awaluman akhadha minal utiyah az-zakat. Jadi orang yang pertama kali mengambil zakat pemberian atau sebenarnya zakat pendapatan atau zakat jasa, yang diantaranya kita terjemahkan sekarang zakat profesi. Kalau fatwa MUI tidak menggunakan zakat pendapatan tapi zakat penghasilan. Yang penting memang banyak penghasilan. Para asatid kalau bulan Ramadan penghasilannya Masya Allah. Bulan zakatnya, zakatnya mana Ustaz? Ya kan? Jadi kalau banyak penghasilan lagi para asatid, bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau para asatid ingin banyak penghasilan, banyak sahabatan, gampang jadi tukang delman. Nah terus. Ini apa nih udah sore begini ngantuk kan? Gimana Ustaz, kita diskusi atau gimana? Tafadhol, silakan. Kita mau berselancar lagi juga boleh. Kalau memang ada pertanyaan, tafadhol. Nanti juga ada slide ini, kita juga ini sambil saya baca dan kita buka-buka. Ini diantaranya Hanan Rizqullah dalam zakatul rawatib dialog juga boleh, silakan sama-sama kita sharing lah. Di sini tidak ada yang lebih tahu, kita sama-sama belajar. Semuanya juga kita ya sama-sama mengkaji. Lagi-lagi bahwa zakat profesi tentunya kalau bagi kita semualah hal yang baru. Darul maqasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau sesuatu yang manfaat masalihul ummahnya lebih tinggi, kenapa tidak? Ah kan. Tafadhol Ustaz. Ya. Sebentar, Ustaz. Tadi yang pertama Ustaz Ahmad Pranggono ya. Oke, monggo Ustaz. Yang langsung Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Di Thailand ada pertanyaan dari seorang mahasiswa. Masalah kita mempresentasikan tentang zakat profesi ini. Mereka mendapatkan beasiswa uang money cash ya. Itu sekitar 10 juta. Nah, lalu pertanyaannya apakah sudah wajib zakat? Nah, saya bilang resortnya begini. Saya jawab wajib zakat. Oh wajib zakat ya. Lah sebelumnya kita nggak pernah zakat. Lalu bagaimana kita tobatnya nih? Apa dirapel atau bagaimana? Oke, itu Pak ya. Baik, baik. Alim. Saya menambahkan apa dalam pertanyaan berbeda. Itu kan Abu Ubaid dalam kitab Al-Bukhari itu menyatakan pada abad ke-3 Hijriah. Kenapa di kalangan katakan ulama tradisionalis Oke, baik. Baik, nanti yang mengetahui tentang riwayat-riwayat ini Ustaz Ar-Razi ini. Ya kan. Jadi an gitu ya. Nah, jadi modelnya seperti itu. Oke, tafadhol. Itu pertanyaan Menarik tuh ya. siapa lagi Ustaz tadi? Oke, Ustaz.
Ustaz saya nggak catat nih. Udah saya Oh, iya. Hafizul Quran. Karena saya berhubungan langsung dengan yang waktu. Nah, itu betul. Zakat sawit. Nah, jadi ini memang agak rumit ya, sebenarnya kemana kiasnya, bagaimana nisabnya. Baik. Karena dia sekali 10 hari. Nah, jadi kalau maunya dimasukkan ke dalam nisab beras, ya dia cocok gitu kan. Baik. Kalau beras itu sekali 3 bulan, Sekali 10 hari. ini sekali 10 hari kan. Panen ya. Bagaimana menisabkannya itu juga Baik. jadi pertanyaan. Ini yang kedua. Waduh, ada keduanya. Dua. Kemudian zakat profesi lah, yang zakat profesi ini itu kan ada yang katanya mengkiaskan itu kepada emas, ya, jadi per tahun dan nanti caranya ditentukan per tahun dan itu di neto tadi, Ya, setelah baik. dikeluarkan kebutuhan pokok. Nah kemudian ada juga yang mengatakan bruto, tapi itu dianggap mengkiaskannya kemana, ke pertanian atau pakai yang mahasiswa begitu, jadi panennya dianggap sekali sebulan. Cuma pertanyaannya kalau dianggapkan pertanian kan 5% atau 10%, tapi ini mengapa jadi 29%? Oh, iya, baik. Oh. Terima kasih. Pertama tadi karena ngomong kalau sempat. Oh iya, baik. Nanti kalau waktunya lewat kita Dari mana dulu nih, Ustaz? dulu start sama Pranggono dulu. Trenggono ya? Oh, Pranggono. Frank. Frank. Frankie ya. Nah, kalau Frank untungnya makannya tidak pakai jengki ya. Frankie. Baik. Ya, Taib. Ya. Tadi ada pertanyaan yang menarik dan ini pertanyaan ini mirip pernah saya bahas, pernah jawab di majalah ekonomi dan bisnis syariah. Namanya majalah sharing. Tentang zakat beasiswa. Ya. Zakat beasiswa bagaimana hukumnya? Bahkan ini pun udah pernah dibahas juga oleh Profesor Kuresiap juga, yang menyatakan pokoknya seluruh harta yang tadi kajian dalam umumun nas yang ijmali, seluruh harta yang kita miliki kalau cukup nisab maka wajib ditunaikan zakat. Hatta beasiswa. Tadi ada tanya Ustadz yang tadi yang warisan kan? Ada apa? Gusuran. Orang pergi haji ada juga haji sultanah, haji gusuran tanah. Ya kan itu bagaimana ngitungnya warisannya, apa gusurannya, modelnya. Ya tadi seluruh harta yang kita dapatkan, termasuk jual rumah kalau memang harta itu sudah cukup atau melebihi nisab maka wajib zakat. Kecuali tanah. Ya, tadi pertanyaannya 10 juta doang. Nah itu kalau 10 juta. Pertanyaannya tadi, kalau Ustadz Frank, menurut Ustadz Franky gimana? Wajib. Nisabnya kemana? Pertanian. Nah, oke, taib. Nah, ini tinggal tergantung karena memang SOP-nya kan belum ada kesepakatan secara mujmal, secara global. Makanya ada ulama-ulama internasional sekarang ingin membuat standarisasi. Standarisasi nisab berapa gitu ya. Nisabnya kiasnya kemana, apakah tadi yang kata saya tadi ya, dari nukud, apa kata zahab wal fiddah, atau tadi pertanian zuru, ya kan? Nah, kalau kita kiasnya adalah kepada emas, maka 85 gram emas dalam setahun. Kalau dia beasiswa, saya juga dulu beasiswa juga. Beasiswa S3 kan. Nah, ini Ustaz Roji juga beasiswa. Nah, jadi alhamdulillah kelihatan tampang-tampang muka beasiswa. Jadi alhamdulillah kuliahnya cuma sampai S3, padahal masih ada Pak yang tertinggi S10 jurusan Bintaro, nggak saya nggak dibiayain. Nih, taib kembali. Jadi kalau tadi kiasnya Ustadz Frank ya, ya kan, itu lebih cenderung kepada zakat pertanian, wa atu haqqahu yauma hasadi, maka cukup nisabnya. Cukup nisab. Nah, lalu sebulan 10 juta. Karena lembaga kalau kalau saya dapat sebulan kan 1,5 juta beasiswa. Kalau kata Ustaz Roji, dulu 1,5 juta dapatnya 1,300,000, yaitu bukan saya berzakat, justru saya dapat tambahan zakat. Ya kan? Nah, itu modelnya. Jadi model yang bisa dilihat tadi, kalau sebulannya 10 juta, berarti kalau setahun 120 juta. Maka cukup
melebihi nisab, maka wajib zakat. Tinggal silakan kias. Nanti di sini ada nih yang saya bilang, saya udah catat nih. Menurut Hanan Rizqullah perhitungan yang kebanyakan di mana nih? Di dunia kebanyakan ada 2 model, emas dan pertanian. Nah, cuman yang berbeda yang unik di Indonesia. Kalau di Yusuf Qaradawi yang saya lihat nanti ada kajian yang nisab ini lebih cenderung ada 5% atau 10%. Karena analoginya kepada pertanian. Saya lagi lacak-lacak orang mengutip katanya dari Yusuf Qaradawi 2,5% gitu misalkan. Kalau memang kiasnya dia analoginya kepada pertanian. Kalau emas nggak apa-apa, no problem, karena tadi kasus Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz juga sama, ar-rubu al-nusr kan. Jadi ada kata intinya 2,5%. Nah, jadi gampangnya kalau tadi Ustadz Frank analoginya kepada pertanian nggak apa-apa. Nah, gede. Tapi kalau seandainya ke emas juga itu juga wajib zakat juga. Masih kena juga. Karena kenapa? 42.500.000 itu 120 juta melebihi, maka wajib zakat. Wallahu alam. Oke, langsung. Baik. Yang pertanyaan apa Ustaz? Yang kedua, obatnya gimana yang sebelum-sebelumnya? Nah, itu. Allah. Ustaz, yang ini apa? Jadi Allah maghfir lil mu'minin ya. Ustadz Umam ini karena dibeli, jadi banyak sawit. Taib. Sawit itu sekali 10 hari. Gimana Ustaz? Nah, ini ada catatan yang menarik. Kalau kelapa sawit, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau kelapa sawit usaha Ustadz Umam, misalkan punya usaha sawit tapi dalam bentuk perusahaan, maka yang berlaku tinggal dipilih. Apakah yang mau diberlakukan adalah perusahaan atau perdagangan, atau tadi modelnya adalah pertanian. Nah, kalau kiasnya adalah perusahaan CV, PT, perdagangan, maka yang berlaku tadi adalah hampir sama dengan zahab. 2,5%. Berarti 2,5%. Per bulan atau per tahun? 2,5% kan per tahun. Marahul dilakukan, ya sebetulnya lebih bagus sih, enaknya yang kategori takzilu zakah. Dalam undang-undang yang fatwa MUI tahun 2003 pun lebih baik adalah mensegerakan karena takut bakhil. Hitungannya kan sama aja. Kalau dihitung secara total, tapi kebanyakan kalau perdagangan lebih cenderung adalah setahun sekali, lebih cenderung tadi al-hajah al-asliyah, dihitung secara neto ya. Dihitung berapa kebutuhan bagi karyawan dan seterusnya, itu model-modelnya. Tapi kalau Ustadz Umam lebih cenderung adalah bukan perusahaan, lebih cenderung biasa, ya lebih cenderung kiasnya kemana kira-kira sawit? Sawit adalah zuru, ya kan Ustadz ya? Tanaman, kalau tanaman tinggal dilihat, cuma 2 model. Apakah diairin atau tidak diairin kan gitu ya? Kalau airin itu kan wali kota. Tapi problemnya itu kan nggak termasuk palawija. Kalau di teks-teks lama kan palawija gitu ya. Iya. Nah, ini masuknya yang mana? Perkebunan. Maka yang tepat itu kayaknya pabrik aja. Jadi tinggal tergantung. Makanya ada 2 model. Termasuk tadi model yang ditanyakan Ustadz ya, yang tentang orang gusuran. Gimana? Berapa persen ini? 20% atau 25%? Lagi-lagi tinggal mau yakini analoginya mana? Kiasnya mana? Kalau dia kiasnya kepada firrika zilhumus berarti 20%, karena kan dia gusuran yang dia beli 500.000 ternyata gusuran kalau pesantren Darul Rahman informasi wallahu alam semeter 50 juta. Ya kan? Nah, silakan. Kalau 20% berarti yang Syiah, tapi saya tanya orang Syiah jarang ada yang praktek juga. Yang kedua tadi. Ayo, teman. Enggak masalah sawit ini dia soalnya real ya. Dia banyak petani. Masalahnya nisabnya dia lagi. Orang ketika dia punya 2 hektar, 5 hektar, itu udah kena ke belum? Itu aja masalah kan. Kalau dia yang gede-gede punya gitu kan tinggal kita mau pakai 5% kan enak. Tapi ini orangnya udah kena belum? Itu aja permasalah. Ya dia sampai nisab atau belum? Dia punya saya punya 4 hektar. Nah gitu. Berapa penghasilannya 10 hari? Pokoknya dia bilang 10 hari itu saya boleh dapat, dia bilang 2 juta kan gitu kan. Nah itu kena enggak? Karena dia sekali panen cuma 2 juta. Kalau kita lihatkan kepada ini dia belum kena. Kalau kepada nisabnya beras itu belum kena. Itu dengan kan berarti dari 3 juta sekian itu 2 juta. Tapi 10 hari kan gitu. Kalau sebulan nah, jadi ini kena atau belum? Baik. Nah, Ya itu tadi modelnya Ustadz, tinggal dilihat. Kalau dia kiasnya adalah ke pertanian udah pasti. Ya kan? Ke emas juga 42 juta, kalau sawit kan berapa
itu miliar. yang menarik tadi itu al-khair. Al-khair kan di zaman Umar kan kemudian dijadikan zakat. Betul. Ada muqayyadnya. Yaitu diantara kuda aja orientasinya kepada karena jadi bukan peternakan. Ini mungkin boleh jadi kan. Kalau memang dia perusahaan bentuk CP atau bukan PT? Oh pribadi. Kalau pribadi ya berarti lebih cenderung adalah bukannya perusahaan. Berarti lebih cenderung tadi iya. Jadi yang dihitungkan bukan banyaknya hektaran. Tapi kan dia jual. Yang hasilnya. Dia yang nanam, dia yang panen, dia yang jual. Iya. Nah, ada catatan yang ingin saya sampaikan dalam hadis Rasulullah menyatakan laisal awamil al-baqarah sadaqah. Kuda sapi yang dibuat untuk operasional. Nah, ada zakatnya enggak? Tidak ada zakatnya. Nah, yang dilihatnya adalah yang secara sederhana itu kalau buat operasional tidak. Makanya nanti ada kategori al-mustagillat. Ada kategori nanti ya, tapi kita tidak bahas dalam al-mustagillat. Yang secara sederhana dinyatakan oleh Dr. Yusuf Qardawi, Imam Ahmad itu orang yang pertama kali dia punya kontrakan dan hasil kontrakannya itu yang melebihi nisab ditunaikan zakat. Karena melebihi nisab. Jadi termasuk tadi sawit misalkan, kalau sudah melebihi nisab ya berarti ditunaikan. Nah tadi dilihat nisabnya tadi kan berarti karena bukan perusahaan, berarti kepada pertanian. Kalau dia dalam bentuk PT CP termasuk mohon maaf. Kalau Ustadz Roji punya pertambangan, ya kan? Pertambangan di mana? Kalau pertambangan kira-kira berapa persen? Humus. Tapi ingat, kalau dia dalam bentuk perusahaan bukan lagi namanya firrikas, tapi apa? Dalam bentuk masoni, berarti 2,5%. Nah, gitu kira-kira dalam tijariyah. Nah, ini tijariyah berarti kalau tadi ada konsepnya adalah kalau kayak Umar bin Khattab, kuda tidak dikiaskan kepada ternak, tetapi kiasnya adalah ke tijariyah, ya berarti sudah jelas sah, ya kan? Berarti 2,5% dari total yang ada, berarti setahun sekali. Tapi kalau yang lagi-lagi tadi, kalau tadi 10 tadi apa namanya? Padi itu tunaikan setahun 3 kali, gajian sebulan sekali. Kalau mau sebulan sekali, kenapa tidak? Itu hanya pilihan. Karena fikih selama tidak jelas, belum ada secara qot'inya, maka berlakulah namanya fahimah fikih, ya kan? Multiple option. Nah, baik. Nah, iya. Nah, taib. Bisa juga sebulan sekali, silakan. Yang jelas di dalam surah Al-Ma'arij itu wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada harta orang lain yang wajib ditunaikan. Terakhir saya punya kontrak memutuskan. Ini Dokter Atia Safar, dia kasus hal asalun nahli fi zakatun amlak. Warroji saya baca langsung rojinya aja karena di atasnya perdebatan. Andal asalah malun wayab tagi min waraihi al-fadlu wal kasbu bahwa malun tajibu fi zakah ala ayyuqada al-unsuru min sawfi iradihi ay ba'da raf'in nafaqati wa takalifi. Jadi malah justru 10% setelah apa namanya. Tapi itu bukan wajib, itu kodok itu. Iya. Kalau masalah asal itu di Sukordowi juga ada. Lengkap. Mungkin sama nggak dengan itu tadi? Apanya? Kalau tadi modelnya ya tinggal dilihat tadi. Pokoknya lagi-lagi fahimah. Kalau tadi lebih cenderung apa madu. Madu kan kiasnya kepada pertanian. Nah tadi karena tidak ada upaya. Kalau irigasi, gitu kan? Irigasi berarti adalah 5%. Itu kan madu kan banyak madu yang tahunnya di pohon. Ya kan tidak ada kan, hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, itu boleh jadi 10% itu madu. Ya kan, tak ada hujan. Itu ya kan. Tapi kalau sampai dia pakai modal gitu kan, pakai apa model-modelnya kan, maka boleh jadi adalah 5% irigasi ya. Irigasi air itu biaya operasional. Tapi tidak ada masuk pupuk itu tidak ada. Ya kan? Nah, pupuk itu. Oke, apa betul yang tadi yang terakhir? Ubed itu siapa? Oke, baik. Abu Ubaid
yaitu dikategorikan nanti Ustadz lihat gitu ya, itu dikategorikan bukan sahabat tapi kategori tabiin kalau Ustadz ya. Bukan atba'ut tabi'in, atba'ut Nah, tabi'in. begitu. Tadi kalau masalah riwayat beliau yang tahu. Nanti nanti sampai kemana? Sampai Rasulullah SAW gitu kan. Nah tapi lagi-lagi memang catatan yang menarik, Abu Ubaid karena hadis adalah lebih cenderung Bukhari Muslim. Nah ini dilihat sebetulnya semuanya itu luar biasa Abu Ubaid. Tapi lagi-lagi saya juga nggak tahu juga. Saya tahu berkenalan dengan Abu Ubaid, bukan kenal sama orangnya ya. Berkenalan dengan buku-bukunya, kitab-kitabnya Abu Ubaid ini yang dinyatakan hadis-hadis yang lebih cenderung itu juga. Ini apa namanya? Jarang ada yang mengutip juga. Paling pun di Sukortawi ini dalam kajian zakat. Nah kalau dalam yang hadis contohnya tadi, ternyata Abu Bakar bagaimana Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah gitu ya. Ini tidak saya temukan di dalam wallahu alam kalau nanti Sarozi. Saya belum menemukan tadi ini awaluman gitu kan. Kecuali dalam Muwatta. Tapi dalam Sahih Bukhari ini gimana ini kan? Belum. Oh enggak. Dapat tahu Ustaz. Wah, ini saya malu sama Ustaz Denden ini. Abu Ubaid itu imam al-musnid wa imam fil lughah. Jadi dia punya kitab mu'jam dan karya dia itu tidak sampai ke kita, tetapi diabadikan oleh Imam Bukhari dan Sahih Bukhari. Jadi nanti kalau teman-teman senang baca Sahih Bukhari, setelah judul bab nanti akan muncul ada ayat gitu, terus dia artikan qala Abu Ubaid, itu Abu Ubaid bin Salam itu. Dia imam fil lughah, cuma lebih terkenal karena dulu itu sebenarnya sudah ada istilahnya otorisasi ya, otoritas orang ini lughah, maka dia terkenal cuma fil lughah. Nanti kalau buka Lisanul Mizan karya Ibnu Manzur, ketemu lagi tuh qala Abu Ubaid. Jadi sebelum Al-Azhari Jauhari terkenal, dia yang dinukil oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari kalau boleh saya sebut berhutang banyak dalam menerjemahkan hadis dan Quran kepada Abu Ubaid. Wa huwa hafizun, tapi tidak terkenal kehafizannya. Tapi dia semasa dengan Abdurrahman bin Mahdi, Abu Ubaid. Ya. Fakih, tapi dia lebih junior dari Syafi'i. Syafi'i kan 24, dia 225 atau 26. Ya. Jadi dia lebih junior. Gitu Ustaz. Oke, baik. Mazhab mustaqil dia. Jadi dulu pada zaman itu para masyayikh ulama ussalaf itu mereka yufti mazhabi. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ibnu Mubarak, banyak sekali mereka yufti mazhabi. Ya Al-Auzani, gitu ya Ustaz. Yang ahli fikih banyak di sini. Mohon maaf Ustaz. Ada lagi ta'liqat? Oke, tolong. Kita masih punya waktu. Gimana Ustaz? Ini yang jelas kalau memang saya akan coba ulas singkat saja dari slide aja ya. Kalau ini tinggal Khulasah 5 menit. Oke, taib. Ulman ya? Oke, ini taib silakan nanti para masai, para kiai, para satid tinggal dibaca lagi. Di sini ada kajian tentang nisab, tentang haul, bagaimana perdebatan, tapi saya tidak menemukan nisab pertanian itu ada 2,5%. Yang saya temukan tadi yang Ustadz ya, Ustadz Umam ya. Nah itu yang ada yang saya temukan adalah ucapan tulisan dari Pak Didin Habibudin. Dia menyatakan zakat profesi itu dikiaskan kepada kiasnya namanya kias sabah. 2 kias. Kias sabah itu yang lebih cenderung dikiaskan sampai mana saya sampai lupa ini. Kias sabah ya. Kias sabah itu budak dikiaskan kepada pertama manusia, yang kedua adalah budak himar atau mungkin kuda yang bisa diperjualbelikan. Nah, termasuk juga kias yang dilakukan adalah dalam hal ini walaupun banyak yang menentangnya. Banyak ada mahasiswa Darussunnah S2 tesis Kang Mahfud itu yang mengkritik tentang kias aulawi yang dilakukan oleh Pak Didin yang mengatakan kias pertanian profesi dengan 2 kias. Yang pertama, zakat profesi itu ditunaikan saat dia panen. Yang kedua, ditunaikan presentasinya itu dengan zakat. Berarti 2,5%. Nah, ini saya di sini sudah saya sampaikan ada catatan yang dilakukan oleh muktamar tersebut. Muktamar yang dilakukan, kalau ini pengertian mal mustafad artinya lah faidah. Segala sesuatu yang berkembang, yang memberikan keuntungan yang luar biasa, ya itu berarti keluarkan zakat. Kemudian bisa dilihat juga
ini perbedaan zakat. Nah ini yang bisa dilihat tadi sudah disampaikan juga. Hanan Rizkullah juga mengulasnya gitu. La zakat fil mal al mustafad ila kan, kecuali sudah sampai kepada 1 tahun ya. Ini juga diucapkan oleh Hanan Rizkullah. Nah ini juga beraneka ragam diucapkan menurut mazhab Hanafi Maliki di sini juga pada kelanjutannya karena waktunya ya. Menurut As-Safi dan sebagainya. Nah yang ingin saya sampaikan adalah ini juga ada yang menyatakan annal mal mustafad. Nah ini yang secara sederhana bila istirat haul. Jadi tidak mensyaratkan adanya haul. Saya singkat saja nih, mohon maaf karena waktunya kata Ustaz 5 menit. Nah, mudah-mudahan lebih ya. Nah, ini yang bisa dilihat bahwa menurut Abdullah Muhammad dan zakatul rawatib hukum zakat profesi. Nanti kita bisa lihat ini pendapat para ulama ini yang menyatakan. Ternyata bagaimana hukum zakat profesi, yaitu sama dengan mal mustafad yang wajib ditunaikan zakat. Hanya saja ada perbedaan ya dalam masalah nih watasawaru ar-rawatib nih yang lebih cenderung adalah mal mustafad adalah harta zakat. Nah kemudian, walaupun ada juga yang menyatakan perbedaan tadi saya tidak perlu ulas. Yang saya ingin sampaikan adalah tentang yang masyhur di kalangan kita. Nah ini kalau menurut Abdullah Nasiulwan menyegerakan zakat tanpa haul tadi sudah disinggung ya. Tapi dia nyatakan kebanyakan para ahli fuqaha itu yang menyatakan bagaimana apa boleh nih ya qoblal haul. Jadi harta yang kita miliki mal mustafad yang harta kita belum haul, maka kalau cukup nisab wajib ditunaikan zakat. Nah kemudian ini bisa kita lihat zakat profesi wajib cukup nisab bagaimana? Ya ini banyak juga pendapat-pendapat yang menyatakan yang jelas itu wajib nisab. Kalau yang masalah haul yang perbedaan, tapi kalau nisab itu wajib. Nah ini yang bisa dilihat. Kemudian ini dalam Hanan Rizkullah tadi ada pertanyaan dari Ustadz Umam. Ini saya ulas saja. Di sini juga sudah ada tentang nisab zakat kasbul amal ya. Nah Hanan Rizkullah dia menyatakan waqtalafa al fuqaha al mu'asirin. Jadi perbedaan ulama yang kontemporer dalam penentuan nisab ini nih profesi. Zakat pendapatan, zakat upah, zakat gaji atau profesi, bagaimana modelnya? Awal ya ini yang kita bahas tadi. Kalau versi made in Indonesia, zakat pertaniannya adalah yang tadi yang digunakan oleh Ustadz Didi Nabidudin. Jadi analoginya pertanian sekali dapat panen, kemudian kiasnya emas, ya kapasitasnya. Tapi kalau yang masyhur tidak ada perbedaan, ini yang sesuai dengan fatwa MUI nomor 23 tahun 2003. Ini nisabnya binisab nukud bahwa berapa ini 85 gram emas yang saya sampaikan 20 dinar. Hatta di Palestina itu adalah 85 gram emas karena tadi uang 1 dinar dari zaman Romawi sampai sekarang itu sama, sami-sami ya. Nah ini kesimpulan Hanan bagaimana? Dalam muktamar tersebut dia menyatakan wujub zakat rawatib. Berarti zakat profesi wajib atau sunnah? Wajib kalau harta kita itu. Nah indah qobdiha ketika apa mendapatkannya kan, nah, kita memilikinya saat sudah kita dapat lah gitu kan. Bahkan tadi sudah ada hadis dalam Umar bin Abdul Aziz, dia tidak akan memberikan upah sebelum dia tunaikan zakat karyawan itu ya. Nah ini ada yang menyatat kesimpulan Hanan ini dalam muktamar tersebut zakat rawatib nisab yang paling terkenal muktabar. Yang paling tren adalah apa? Wa nisabun nukud zahab wal fiddah, mata uang ya. Yang lebih cenderung lagi adalah yaitu minaz zahab, bukan pakai perak. Apanya? Kalau neto bruto itu kebanyakan kalau Wahbah Zuhali dan Yusuf Qaradawi lebih cenderung adalah dia neto. Al-haja al-asliyah. Tapi kalau menurut undang-undang di Indonesia kalau mau dapat potongan pakainya adalah bruto, wallahu a'lam. Nah, oke, ini bisa dilihat ya, tinggal dibacakan saja lagi. Ini kemudian ini argumentasi zakat. Nah ini yang tadi sudah kita bahas juga ya. Bagaimana argumentasi zakat menurut Abdullah Muhammad dalam zakatul rawatib? Yang pertama apa dalilnya? Umumun nas dari ijmali sifat global yang tadi yang kita udah bacakan tidak perlu ulang lagi. Makanya la sakkafi annar rawatib. Nah ini yang didapatkan oleh petugas alladzi yajibul infaq, berarti wajib zakat ya kan. Yang infak kita terjemahkan jangan hanya infak ya,
tapi infakul wajib gitu ya, sedekah wajib. Termasuk dalam sunnah. Nah, dalam sunnah itu yang bersifat adalah global. Kemudian dalil yang kedua, yang bisa kita lihat ini bagaimana aspek keadilan pendapatan. Coba kita renungin tadi. Zakat yang kata Ustadz Umam misalkan orang dapat sawit bisa ratusan miliar, ini dapatnya cuma 3.600.000, itu dulu setahun loh Pak. Kita bayangkan setahun dapat 3.600.000 wajib zakat, berarti 3.600.000 dibagi sebulan berapa Pak? Ya Allah, 3 juta aja. Iya kan tadi ya? 5 enggak sampai berapa itu Masya Allah, 300.000. 300.000 dikali 12 bulan, coba orang yang pendapatan 300.000 masa suruh bayar zakat gitu kan. Itu dalam zakat pertanian. Ini yang dikatakan minal adalah ya. Konsepnya adalah. Saya singkat saja lagi. Kemudian analogi zakat profesi itu sama dengan mal mustafad yang tadi sudah kita singgung. Ini yang biar kita tahu juga. Nah, sekarang waktu tunaikan zakat. Bagaimana waktu tunaikan zakat profesi? Walaupun lagi-lagi ada perbedaan, tapi karena kita sebagai dai zakat, harapannya lebih cenderung tadi, terserah para asatid, para kiai ya. Mau yang menolak silakan, mau yang lebih cenderung, kalau saya sendiri lebih cenderung selama itu baik, kenapa tidak? Karena ada manfaat yang lainnya gitu ya. Nah, Abdullah Muhammad ini pun kita lihat la roiba anna Muawiyah, tadi sudah singgung zakat profesi pada masa Muawiyah. Nah, ini dia. Ini menurut Yazid bin Muhammad Ar-Radi, ini tesis. La sakka anna nisab. Nah, ini yang bisa kita lihat, mana catatannya. Ini dia. 85 gram emas nisabnya ya. Nisabnya adalah 85 gram emas minaz zahab. Jadi lebih masuk. Di Indonesia lagi-lagi ada 3. Saya ada catatannya untuk perhitungannya. Bagaimana kalau nisab yang ada. Nisab zakat nih 20 dinar tadi sudah. Langsung saja nih model perhitungan yang sangat sederhana. Kalau ini nanti tinggal baca saja. Ini asbabun nuzul bisa kita lihat 267. Ini bicara tentang zakat yang harus diriwayatkan oleh hakim. Bagaimana? Nah, ini zakat profesi. Abu Baid dalam Kitabul Amwal yang tadi telah kita singgung, yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Umar bin Abdul Aziz tadi sudah kita lihat teksnya, memberi upah kepada pekerjanya dan mengambil zakatnya. Ditanya dulu, udah ada zakat belum? Belum, dipanggil, dipotong. Kalau sekarang sudah ada proses potong. Instruksi gubernur sudah ada, perda zakat masing-masing kabupaten provinsi sudah ada. Nah, ini yang beberapa alasan. Kalau ini secara teksnya, ini secara umum tadi sudah kita bacakan. Nah, ini model kias di Indonesia. Kalau tadi tekstualnya, sekarang kontekstual di Indonesia yang mana yang kira-kira? Yang kira-kira yang menurut saya dari berbagai lembaga zakat, kalau Basnas menerapkan yang keduanya. Dianalogikan kepada emas atau perdagangan. Tapi lagi-lagi pas saya cek, rata-rata perbedaannya dalam apa? Gramnya itu. Yang lebih kacau lagi apa? Asumsinya. Contohnya saya di Sukabumi, di Bajeda Sukabumi, saya cek, saya tanya, berapa Pak nisab zakat profesi? Katanya 900.000 rupiah. Masya Allah. 900.000, dari mana Pak itu hitungannya? Ya begitu aja katanya. Nah, padahal ya Allah, saya bilang, akhirnya saya sengaja saya tanya, Pak, harga emas sekarang berapa? Emang berapa gram? Oh, akhirnya sebetulnya saya kasih tahu gitu kan. Nah, oh harga 200.000. Terus kata Bapak berapa gramnya? Awalnya dia 94. Nah, itu kan berarti pemahaman tentang nisab tadi ya. Standarisasi yang tadi kalau kita sudah pasti uang emas aja 4,25 gram emas, udah kita jangan ragu-ragu 85 gram emas berarti berapa? 500 dikali 85 gram emas berarti 42 juta. 500 dibagi 12 berarti orang yang pendapatan 3.600.000 kurang itu wajib zakat. Nah, kalau dalam perda zakat itu kan orang yang pendapatannya 1,5 juta dikena zakat profesi loh Pak. Dari mana rujukannya? Ternyata gara-gara tadi asumsi gram emasnya tadi 85 gram emas dikali 100.000 rupiah. Berarti kan dapatnya 850.000. Ini melebihi nisab. Nah, ini saya singkat tadi lagi nih. Nah, ini dia yang tadi saya sampaikan Ustaz Umam. Nah, ini biar supaya ya mohon minta maaf 2 menit lagi Ustaz, boleh? Atau halal enggak? Kalau tidak halal kita cukupkan saja kalau begitu kan? Oke, nantakil ilal ghurfah ya. Oke.
Ini zakat profesi, kiasan zakat pertanian. Nah ini dia model made in Indonesia. Bukan Yusuf Kordawi atau tadi yang asal ya. Jadi tadi analoginya Pak, nisabnya zakat pertanian saat panen. Saat dapat presentasinya zakat emas. Ini dalilnya di antara tadi surah Al-An'am ayat 141, gajinya 2,5%. Nah ini yang dipakai oleh lembaga zakat Lajnas. Nah tapi yang ini dipakai oleh Bajnas. Nah ini modelnya berapa? 520 dari ini. Yang dikatakan 5 ausak. Kalau satu so itu tadi so'an min tamrin, ya kan? Kalau kita kan ulama kita langsung menggenapkan Pak. Mohon maaf kalau kita bayar zakat fitrah, kalau kilo apa liter berapa kilo? Berapa liter? 3,5 liter. Kilogramnya 2,5 liter. Sebetulnya bukan 2,5 kilogram. Itu 2,2 kilogram kurang. Artinya berapa? 200, ini kalau dalam gramnya ya. Dalam ini gramnya 2176 kurang lebih 2,1 kilogram. Kalau digenapkan berarti 2,2 kilogram. Digenapkan oleh ulama jadi berapa? 2,5 kilogram. Ini yang akhirnya so'an min tamrin. Kalau dihitung berarti 300 so kurang lebih 652,8 kilogram. Ingat dalam bentuk padi. Kalau padi digiling jadi beras menyusut 10%. Nah itu yang biasa tukang beras mana Ustaz? Oke ini, nah ini cara perhitungannya yang sangat sederhana. Ya walaupun tadi sudah kita hitung-hitung, tapi dalam hitungannya ya. Cara perhitungannya contohnya Bapak Ustadz Arozi, pendapatan per bulan dari dompet apa? Kordoba, sebulan 5 juta rupiah. Taib. Mudah-mudahan. Taib ya. Saya doakan semuanya gajian bukannya 5 juta, 16,1. Amin. Tanggal 16 udah koma. 16 koma kan ya. Tanggal 16 sudah koma karena banyak utang habis. Agak taib. Nih nisab batas minimal kita berzakat. Berapa nisabnya? Ya pertanian tadi 5 ausak. 5 ausak berapa? 520 kg. Dikali berasnya berapa tadi? Terserah ya. Tapi lembaga zakat yang saya lihat kebanyakan 7.000 dia pakainya. Nah kalau 10.000 berarti ya tinggal mengikut 5.500. Jadi kebanyakan bukan bayar zakat, jadi mustahik. Ya kan Zat? Jadi tidak ada yang berzakat karena mana ada UMP coba gaji 2.400.000. Ya kan? Itu UMP, guru di pesantren gajinya. Karena saya mertua saya pesantren. Guru gaji gede 250.000. Ya Allah, tahfiz. Jadi guru tahfiz sebulan gajinya 100.000 coba. Tapi karena jadi ustadz alhamdulillah berkah. Nah. Iya tahu. Ya ini kan contohnya. Mudah-mudahan di tempat lain itu lebih, ya kan, lebih di bawah. Kesimpulan oke ya. Jadi gampangnya ini ya silakan baca. Ini kias kemas, ini dalilnya. Bukan hanya dari Qurni, dan lain juga ada, ya kan? Laisa fi aqal min isrina. Ini salah ininya ya. Min isrina miskolan min zahab wala fi aqal min mi'ati dirham sedekah. Jadi harta yang kurang dari 20 dinar dan 200 dirham maka tidak wajib zakat. Yang dibahas kebanyakan tadi yang paling populer yang mana Pak? 20 dinar ya. 20 dinar berapa? 85 gram emas. Nah ini yang saya ingin sampaikan kepada para kiai semuanya. Dinar zaman Rasulullah sampai sekarang itu sama aja. 1 dinar zaman Rasulullah itu bisa beli 1 ekor kambing. Kalau sekarang bisa nggak? Bisa. 1 dinar itu 4,25 gram emas dikali 5.000 berarti berapa? 2 juta sekian. Orang bisa lumayan tuh gede. Makanya saya lagi hitung-hitung, saya dapat orang yang pergi haji tidak patokannya uang, pakai emas itu lebih murah dibanding dia pakai uang. Contohnya orang tua saya tahun 90-an. Ini jadi cerita jadinya nih. Ya, tapi memang kalau memang di-cut lebih enak gitu ya. Sengaja biar penasaran. Lanjut, dirham. Dirham. Haji. Nah, haji orang tua saya tahun 90-an itu mungkin para kiai pernah lihat onehenanya 7 juta rupiah.
Emasnya 18.000 rupiah. Kalau anggaplah digenapkan 20.000 berarti 7 juta dibagi 20.000 berapa? Berarti 350 gram. Kalau kita pakai hitung murah amat pergi haji. Jangan dilihat seperti itu. Kalau sekarang berapa, Ustaz? Yai? 35, anggap 35 juta. 35 juta ya, anggap 35 biar gampang hitung kita mah ya. Kecuali kalau mau pakai kalkulator nggak apa-apa gitu ya. Nah, 35 juta rupiah. Coba kita lihat, kalau orang misalkan hitungannya bisa kita lihat, kalau 35 juta dibagi 500.000 berapa sekarang? 70 gram. Berarti orang yang pergi haji dulu tidak jadi tahun 90-an, sekarang 350 gram dibagi 70 berarti harus mempergi hajikan 5 orang. Benar kan? Itu yang namanya kalau kita investasi dalam bentuk emas, dalam properti itu bukan turun tapi naik. Nah, itu termasuk dalam dinar juga sama. Dalam hitungan orang pergi haji dengan emas dan lain sebagainya. Ini sekiranya informasi yang orang jarang tahu juga. Yang kajian tentang dinar emas. Nah, kalau dirham, yaitu satu dirham itu ya 30 ribuan, ya sama ayam juga. Ayam apa nih? Ayam negeri lah ya. Ayam kampung yang tanggung juga ada ya. Hampir 30-an ribu. Tapi kalau ayam jago ya boleh jadi mahal gitu ya. Saya tanya ini gara-gara ayam, apa bedanya ayam kampung sama ayam negeri, Pak? Beda nggak nih? Jadi panjang nih ya. Bedanya gampang. Saya singkat saja nih jawabannya. Ayam kampung sama ayam negeri memang harganya beda. Lebih mahal, lebih keras. Tapi beda yang sangat sederhana ada lagi. Apa bedanya ayam kampung sama ayam negeri saat kukuruyuk? Kalau ayam kampung, kukuruyuk kita lebih panjang. Kukuruyuk berarti ayam kampung. Kalau ayam negeri karena sudah gaul di kota, jadi kukuruyuknya beda. Kukuruyuk. Baik, sekian. Nah. Oke, ini yang terakhir slide-nya lah ya. Oke ya. Ini kan biasanya nggak tidur, ini kan trik lah ya. Kalau kita serius banget, kita akhirnya bukannya fresh, duduk ngantuk, apalagi jam seperti ini. Makanya ada yang bilang gitu ya. Oke, perhitungan zakat profesi ini gaji juga hampir sama tadi ya. Sudah kita singgung-singgung. Intinya kalau 60 juta berarti 150 juta, 1.500 tahun. Kalau sebulannya 125.000, wallahu alam. Nah, ini nanti tinggal akan kita bahas berikutnya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya, buat tomat, buat cempedah, tamat dah. Ya kan? Nah, ada yang bilang kalau kata Ustaz Roji, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar, ditambah daun katuk. Apa kajiannya lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele, jamaah udah pada ngantuk dan lapar. Udah pada lapar dan ngantuk gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.